teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Lydia Elizabeth Manalu. Di video saya kali ini ingin menunjukkan hasil proyek kami, proyek akhir mata kuliah pemrograman representasi objek dengan dosen pengampu Doni L. Regen Purba. Nah, di sini kami membuat aplikasi perpustakaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja sih yang kami jalankan pada aplikasi perpustakaan tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Lydia Elizabeth Manalu, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Laut Mariam Zahar. Yang ketiga ada Riko Cimbalon. Yang keempat ada Desi Nikola. Perpustakaan akan menerima buku adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun database tidak sebagai koleksi pribadi perpustakaan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Sistem informasi perpustakaan memuat entitas-entitas yang ada di dalamnya, seperti entitas petugas, buku, anggota atau mahasiswa, dan lain-lain. Entitas dalam hal ini adalah tabel pada basis data. Di dalam tabel basis data terdapat field yang berisi atribut. Sedemikian sehingga terbentuk kumpulan data yang disebut dengan basis data. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan proses atau prosedur jalannya sistem dalam diagram aktivitas atau activity diagram, di mana diagram ini berisi aktivitas, pilihan tindakan, perulangan, dan hasil dari aktivitas yang dilakukan. Adapun diagram aktivitas dari sistem ini sebagai berikut. Oke, sini kita lihat ada activity diagram login admin. Nah, ketika admin mengakses sistem, kemudian memasukkan username beserta password, sistem akan merespon tindakan admin. Kemudian, jika admin memasukkan user dan password atau salah satu dari username atau password salah, maka login akan kembali lagi ke username dan tidak dapat masuk. Nah, jika admin sudah memasukkan username dan password dengan benar, maka sistem akan merespon login berhasil. Kemudian akan tampil menu utama. Kemudian di sini ada activity diagram login petugas. Di sini login petugas dengan login admin tadi prosesnya hampir sama. Kemudian activity diagram login mahasiswa juga sama dengan admin dari petugas. Kemudian di sini ada activity diagram admin. Ketika admin login, maka sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, admin akan memilih atau bisa membuka menu mahasiswa dan petugas, dan bisa melihat data pada menu peminjaman, pengembalian, dan buku. Kemudian, sistem akan menampilkan data. Selanjutnya, PPT diagram petugas.
petugas bisa memilih menu peminjaman, pengembalian, dan buku untuk mengentri data peminjaman, data pengembalian, ataupun data buku. Kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya di sini activity diagram kelola buku yang dilakukan oleh petugas. Ketika petugas login, dan sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, petugas akan memilih menu buku, petugas bisa memilih menu buku, dan sistem akan menampilkan daftar buku, dan sekaligus ada form buku yang akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian petugas akan melakukan insert, update, dan delete. Kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya, activity diagram kelola peminjaman yang dilakukan oleh petugas. Nah, di sini ketika petugas sudah login, maka sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, petugas akan memilih menu peminjaman. Kemudian, petugas mengklik kelola peminjaman, maka sistem akan menampilkan form peminjaman. Kemudian, petugas akan mengisi data peminjam yang akan meminjam buku, kemudian akan memilih buku mana yang akan dipinjam oleh mahasiswa, kemudian sistem akan menyimpan data. Kemudian ini ada beberapa entitas yang telah kami buat. Anggota atau mahasiswa, di mana filenya ada NIM, nama, JK, jurusan, alamat, dan nomor HP. Yang kedua ada tabel buku dengan fil kode buku, jenis buku, judul, ISBN, pengarang, penerbit, kode rak, stok, tahun terbit, dan lantai. Yang ketiga ada tabel peminjaman dengan fil kode pinjam, tanggal kembali, nomor induk peserta, nomor induk petugas, NIM, dan kode buku. Yang keempat ada tabel pengembalian dengan fil kode pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, jumlah hari, jumlah denda, NIP, NIM, dan kode buku. Kemudian yang kelima ada tabel petugas dengan fil NIP, nama, JK, jabatan, jam tugas, telepon, dan alamat. Kemudian di sini yang terakhir ada tabel user dengan fil ID user, username, password, dan hak akses. Selanjutnya kita akan masuk ke program yang telah kami buat. Sini kita akan mulai dari login. Login di sini kami membuat ada 3, yaitu admin, petugas, dan mahasiswa. Pertama, akan kita coba login sebagai admin. Di sini setelah login, maka akan masuk ke menu utama.
semua yang ada di menu utama yang telah dibuat ini. Yang pertama ada mahasiswa, ada petugas, sini ada menu peminjaman, pengembalian, buku. Sini peminjaman bisa kita kelola peminjaman, sini pengembalian juga kita bisa mengelola pengembalian. Kemudian di sini ada buku, sini kita bisa kelola buku. Kemudian hanya admin yang bisa mengentry petugas jika ada petugas baru yang ingin masuk. Kemudian kita keluar, kita coba login sebagai petugas. Nah, pada saat login sebagai petugas akan masuk ke menu utama. Tetapi di sini login petugas tidak dapat mengentry petugas baru. Makanya di sini kami mematikan menu petugas di sini. Petugas hanya bisa melihat mahasiswa, mengentry mahasiswa. Kita coba mengentry. Sini dua kali mengentry data bikin 9. Nah, data berhasil disimpan. Jadi dia lihat di sini sudah masuk data mahasiswa. Oke, kemudian kita akan mencoba edit. Mengedit. Kemudian kita edit. Nah, di sini data berhasil diupdate. Ini yang tadi kita update. Oke. Selanjutnya kita coba hapus data Suzuki Inui. Sini data berhasil dihapus. Oke, kita back to menu. Kemudian di sini kelola peminjaman. Kita masukkan NIP. Kita bisa lihat di sini buku mana yang akan dipinjam dan buku apa saja yang masih ada tersedia di perpustakaan. Sini kita buat tanggal pinjamnya dan waktu pengembalian. Kemudian kita submit. Data berhasil dimasukkan. Ini data yang tadi kita entry.
data berhasil diupdate. Ini data yang tadi kita edit. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data peminjam. Nah, di sini data berhasil dihapus ketika mahasiswa tidak jadi meminjam buku di perpustakaan. Kemudian kita back ke menu pengembalian. Di sini di menu pengembalian masih ada sedikit error. Kemudian kita masukkan kode pinjam. Kita melihat data yang di sini yaitu data peminjam. Kemudian kita lihat kode bukunya B010. Tanggal pinjam tanggal 6 bulan 2. Kemudian tanggal kembali tanggal 9 bulan 2. Kemudian mahasiswa mengembalikan buku di tanggal 10. Dengan mahasiswa masukkan NIP, nomor induk petugas. Nah, ketika kita mengklik di jumlah hari tanggal, maka otomatis angka 1 akan keluar. Kenapa di sini angka 1 keluar? Karena di sini tanggal peminjaman buku tanggal seharusnya buku dikembalikan di tanggal 9, tetapi mahasiswa mengembalikan buku ke perpustakaan di tanggal 10, maka dari itu mahasiswa terlambat mengembalikan buku 1 hari. Kemudian jika kita mengklik di sini akan muncul otomatis denda per hari. Nah, di sini kami membuat denda 250 perak. Kemudian kita submit. Data berhasil dimasukkan. Ini data yang tadi kita masukkan atau mahasiswa yang mengembalikan buku. Oke, kita mencoba edit data. Kemudian kita back to menu. Nggak bisa untuk
bawa sembarang saja, pengarang juga. Sudah ada B011, ini kita ganti B012. Oke, sini tahun terbit, kemudian kita save. Nah, data buku berhasil dimasukkan. Oke, sini kita coba mengedit. Edit. Nah, maka data di sini berhasil diupdate. Oke. Ketika kita ingin menghapus data, kita coba delete. Nah, maka geo yang di sini tadi sudah berhasil dihapus. Oke. Ini button setup animasi yang berhasil melakukannya.